Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 1. Sekira pukul 3 dini hari, Pak Ahmad kembali ke lokasi gedung Belanda. Entah mengapa saat itu ia merasa sangat mengantuk. Tak biasanya hal itu terjadi, padahal biasanya ia akan memeriksa keadaan gedung sebelum beranjak tidur. Cerita kembali ke Pak Yayat dan Padula yang masih berada dalam ruangan gedung. Mereka merasakan keanehan yang luar biasa. Mereka seperti bukan berada dalam ruangan gedung, melainkan berada di suatu tempat lapang yang sangat luas. Mereka terus berlari, seperti ada sosok yang terus mengejar dengan suara cekikikan yang terus terdengar. Keanehan terus terjadi. Kaki mereka seakan-akan tak mau dihentikan dan ingin terus berlari. Padahal tenaga mereka sudah tak kuat lagi untuk berlari. Bahkan karung berisi uang hasil penarikannya yang masih berada di pundaknya seakan-akan terus menjadi berat. Dan yang sangat mengherankan adalah sejauh mana mereka berlari akan tetap kembali ke titik yang sama. 2 jam berlalu, tepat ketika pukul 5 subuh, terdengar suara azan berkumandang. Disinilah mungkin Tuhan masih berbelas hati pada mereka. Lantunan suara azan mampu mengusir tabir gaib yang menyelimuti mereka. Perlahan-lahan, tabir gaib itu terbuka dan mereka pun jatuh lemas ke lantai gedung, persis di dekat pintu utama yang terbuka lebar. Mereka pun mengatur napasnya yang tersengal-sengal akibat terus berjalan berputar-putar sambil membawa karung yang berisi lembaran-lembaran uang. Begitu melihat pintu yang terbuka lebar, seperti ada kekuatan baru yang menggerakkan kaki mereka untuk pergi meninggalkan ruangan gedung Belanda tersebut. Sesampainya di rumah Padula, segera mereka menaruh 2 buah karung hasil ritual mereka. Rumah itu adalah rumah khusus Padula untuk menerima dan menangani para pasiennya dan tidak bergabung dengan keluarganya, sehingga ia dapat leluasa melakukan ritual-ritual klinik untuk maksud-maksud tertentu. Sepertinya rasa lelah terobati dengan keberhasilannya menarik harta karun tadi malam. Namun begitu karung itu dibuka dan dikeluarkan isinya, mereka pun terpekik sambil mengumpat-ngumpat dengan kata-kata binatang. Setan! Karung yang setadinya berisi lembaran-lembaran uang kertas telah berubah menjadi lembaran-lembaran daun teh yang telah kering. Mereka pun jatuh terduduk lemas. Jerih payah mereka tadi malam telah berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Dengan dongkol lalu Padula bangkit. Dengan kakinya ia lalu menendang tumpukan daun-daun teh itu sehingga berhamburan. Keanehan kembali terjadi. Daun-daun teh yang berhamburan itu kemudian perlahan-lahan lenyap. Dan yang tersisa hanya karung kosong. Kembali mereka pun terpekik. Bukannya istighfar, namun kembali kata-kata binatang meluncur dari mereka. Malam harinya, kembali Pak Yayat dan Padula merencanakan sesuatu. Mereka akan melakukan ritual untuk menarik harta karun kembali.
Tak ada kapok-kapoknya mereka, walaupun kejadian aneh dan seram menimpa mereka. Sampai waktu sekira pukul 00 tengah malam, lampu ruangan dimatikan dan hanya diterangi sebatang lilin yang nyalanya meliuk-liuk. Di keremangan cahaya lilin itu, mereka lalu berusaha menarik secara gaib harta yang telah ia dapatkan kemarin malam, yang rupanya telah kembali ke tempatnya semula. Mereka sengaja akan melakukan di rumah Padula untuk menghindari hal seram seperti kejadian kemarin malam. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba ruangan itu bergetar hebat, seperti ada gempa bumi, dan terdengar suara cekikikan dari langit-langit rumah. Rupanya sang penjaga gedung Belanda telah hadir. Setelah itu, tiba-tiba dari langit-langit rumah berhamburan lembaran-lembaran uang kertas yang sangat banyak. Sampai-sampai uang itu membentuk sebuah gunungan. Namun ada yang aneh. Ketika lembaran uang yang terus berhamburan itu datang, ada bau amis yang membuat perut mereka merasa mual. Ya, bau amis darah. Entahlah, benar atau tidaknya, mereka berdualah yang merasakan. Dan pada menit yang kesekian, uang pun terus menumpuk di hadapan mereka. Tentu saja, mereka pun gembira yang teramat sangat. Mereka berjingkrak-jingkrak layaknya anak kecil yang diberi sesuatu. Namun sepertinya mereka lupa diri, lalu meluapkan kegembiraannya dengan berguling-guling di atas tumpukan uang itu, seraya menghambur-hamburkannya pada tubuh mereka. Mereka tidak sadar, seperti ada sepasang mata merah menyala dari sudut ruangan yang terus memperhatikan mereka. Mungkin karena gembira atau capek, tiba-tiba mereka merasakan kantuk yang sangat berat. Lalu perlahan-lahan mata mereka terpejam dan tidur di atas tumpukan uang-uang tersebut. Kira dini hari, mereka terbangun. Mereka kaget bukan kepala, sebab tumpukan uang-uang semalam telah lenyap. Entahlah, padahal semalam nyata jika mereka telah berguling-guling di atas tumpukan uang yang sangat banyak. Lalu, kemana tumpukan uang-uang itu? Dan bagaimana nasib Pak Yayat dan Padula selanjutnya? Kita nantikan kelanjutan kisahnya di part 3. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.